Yo guys, balik lagi nih sama gue Effendi, si YouTuber Cupu. Channel Cupu yang keakuratan informasinya nomor 2. Terus ini channel nomor 1 tentang apa ya? Jadi di video sebelumnya yang gue bikin kayak 6 alasan kenapa kalian mesti beli iPad Pro, atau sebenarnya bagusnya apa sih iPad Pro yang udah gue rilis di sebelumnya itu. Sekarang saatnya gue bikin 6 alasan kenapa lu gak usah beli iPad Pro 2020. Jadi habis yang manis-manis, gue kasih nih yang pahit-pahitnya tentang iPad Pro 2020. Nah, tapi sebelum kita masuk ke videonya, gue pengen curhat dikit nih ke kalian. Jadi buat kalian yang gak peduli sama curhatan gue, kalian bisa skip 1 atau 2 menit ke depan. Jadi tenang aja. Dan ntar gue kasih juga deh timestampnya. Jadi tadinya kehidupan gue sebagai YouTuber datar-datar aja nih, flat. Tapi beberapa hari yang lalu saat gue cek YouTube gue, tiba-tiba gue ngeliat ini nih, dislike. Dan seketika itu juga gue langsung berasa jadi YouTuber sukses plus terkenal. Dan gue sempet kepikiran buat ganti YouTube gue, channelnya namanya jadi YouTuber sukses. Dan otak gue langsung kepikiran buat bikin meet and greet buat subscriber tercinta gue ini, yang bisa gue hitung pakai jari gue dan jari teman-teman gue. Tapi setelah gue pikir-pikir, ternyata kayaknya nggak boleh kan ya kita kumpul di tempat bareng-bareng rame-rame gitu. Sampai akhirnya gue kepikiran kayaknya gue bakal bikin meet and greet online kayak gini nih. Wow, udah 10.000 nih watching. Oke semua. Hai, YouTuber Cupu online. Bisa ketemu kalian langsung online nih. Oh, ada yang kangen ya? Udah makin absurd aja nih channel. Yaudah, kita langsung aja ke kontennya. Yang pertama nih, desainnya nggak berubah sama sekali. Kalau kalian lihat nih desainnya, ya dari logonya di sini, like bentuknya, speakernya dia ada di sini, dimensinya juga sama, dari depan juga kelihatan sama, dan struktur dari iPad-nya juga sebenarnya sama aja, sama-sama ringkih. Jadi agak-agak takut bisa bengkok nih kayak gini nih. Jadi ya yang beda itu menurut gua kalau dari sisi desain ya cuman kameranya doang sih. Itu nomor 1. Dan yang kedua, prosesornya. Jadi prosesor dari A12X ke A12Z itu sebenarnya nggak beda jauh. Jadi diduga kenaikan dari X ke Z ini dia cuma nambah, nggak signifikan, cuman dia nambah 1 doang, yang core GPU-nya nambah 1 dari 7 ke 8. Sisanya itu sih sama semua. Dan kalau kalian tahu, skor Geekbench-nya itu juga beda-beda tipis lah. Jadi ya ini sebenarnya ya dari sisi prosesor ya hampir dibilang sama aja sih. Nah yang ketiga, tapi agak berat nih, bentar. Jadi dia nggak punya itu U1 chip, atau kalau kalian tulisannya U1 chip, atau yang kita bilang ultra wideband chip. Jadi ini sebenarnya chip ini kayak basis dari chip buat teknologi kedepannya yang bisa bikin komunikasi dan tracking location antar device yang punya U1 chip ini jadi lebih baik. Jadi misalnya tracking locationnya dia lebih akurat, kayak komunikasinya juga lebih cepat. Dan chip ini udah ada di semua line up iPhone 11. Nah, jadi sebenarnya kepakainya atau improvementnya itu bakal impact di mana aja sih? Salah satunya pertama di AirDrop, terus yang kedua itu ada di AirTag. Buat AirTag, kalian tahu ini sebenarnya masih rumor, entah kapan juga barangnya belum tahu keluar. Kemungkinan ntar pas di bulan, nggak tahu bulan berapa.
Yang keempat, banyak upgrade yang mereka kasih di iPad Pro 2020 ini yang sebenarnya masih belum terlalu bisa dimaksimalin buat sekarang. Contohnya apa? Yang pertama, LiDAR scanner yang buat AR ini. Sebenarnya untuk sekarang kalau kalian mau lihat masih belum banyak aplikasi yang memaksimalin teknologi LiDAR scanner ini. Jadi kalau emang sekarang nih kalian punya LiDAR-nya, kalian juga nggak tahu mau buat apa. Bagus teknologinya, tapi kayaknya mungkin paling cepat ya setengah tahun atau 1 tahun ke depan itu baru mulai banyak tuh developer yang bikin aplikasinya. Dan satu lagi nih misalnya Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 juga sebenarnya teknologi bagus, teknologi futuristik banget yang memungkinkan lebih cepat koneksinya untuk Wi-Fi ini, tapi buat kalian supaya bisa memaksimalkan teknologi Wi-Fi 6 ini di iPad kalian, router kalian yang kalian connect itu pun juga masih sebenarnya router yang buat Wi-Fi 6. Kalau nggak percuma sebenarnya, kalian juga nggak bisa mempergunakan fungsi Wi-Fi 6 ini dengan maksimal. Nah, yang kelima, ada rumor di akhir tahun ini atau tahun depan lah ya, iPad bakal keluarin varian terbarunya nih dengan upgrade yang lumayan signifikan. Upgrade-nya apa aja? Dia dari sisi prosesor bakal naik dari A12Y ini, kok A12Y? A12Z ini ke A13X atau A14X. Itu satu prosesor. Yang kedua, upgrade signifikannya lagi, yang tadi barusan kita bilang, dia bakal include U1 chip-nya itu ke iPad baru ini. Dan yang ketiga itu dari sisi screen-nya, mereka bakal ada pakai katanya mini LED, yang mana kalian tahu lah screen mini LED ini bagus banget. Itu yang kelima. Alasan yang terakhir dan yang paling nggak penting menurut gua, jadi kalau kalian nggak punya budgetnya, jangan pernah kepikiran buat jual ginjal kalian. Kalian cukup bekerja lebih keras, terus kalian jangan pernah nyerah dan selalu berdoa. Yakin pasti suatu saat iPad-nya bisa kalian beli. Janji ya. Cius. Awas lo. Oke ya. Buat kalian yang masih ingat, kalau di video pertama ini gue ada kasih bikin giveaway buat kalian semua. Jadi sekarang gue udah dapat pemenangnya, dan dia adalah Tining. Yeay! Lihat, idenya kocak banget. Dia bakal bikin unboxing boxnya iPad Pro 2020. Katanya dia bakal ngetes ketahanan ini itu segala macam. Wah, gua nggak sabar banget nih, pengen tunggu hasil dari video yang bakal dibikin dari kreativitas si Fahmi ini nih. Kita tunggu aja ya. Dan sekarang gua lagi coba mikir gimana caranya bakal kirim ini box ke sana sih. Ya udah, ntar gua tetap update gimana kelanjutannya, gue kasih giveaway ini. Oke? Nah, ya udah gitu aja videonya. Jadi kalau ada kalian lihat teman kalian lagi galau nih mau beli apa enggak iPad Pro 2020-nya, kalian bisa share video ini ke mereka. Hitung-hitung bantu mereka. Nah, terus kalau kalian emang mau request video-video lainnya tentang iPad Pro ini, kalian bisa langsung komen aja di bawah khusus buat subscriber. Kalau buat yang belum subscribe, jangan request, kalian subscribe dulu, ntar di next video kalian baru bisa request ya. Oke, jangan lupa like, komen kayak biasa, subscribe videonya kalau emang kalian demen. Oke, ya serius di subscribe. Bye bye.